Baik, latar belakang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Direktur, Pak Ketua dari Sugianto SPD dan Pak Taufik, bahwa salah satu bagian penting dalam rangka pencapaian akhir pendidikan SMK adalah uji kompetensi keahlian. Hal ini akan memberikan kepastian kepada peserta didik, ya, untuk apakah dia kompeten atau belum kompeten. Yang tentu saja nanti ketercapaiannya akan selaras dengan kebutuhan yang ada di dunia usaha atau dunia industri atau dunia kerja. Regulasi uh, perundang-undangan cukup banyak sekali, nanti Bapak Ibu bisa melihat ke depan dan belakang. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur, tujuan juga tadi dilengkapi dan dikuatkan oleh Pak Taufik, bahwa untuk tujuan dari penyelenggaraan UPK ini ada tiga: dimulai pencapaian kompetensi, optimalkan, kemudian mendorong kerjasama antara SMK dengan dunia kerja. Bapak Ibu sekalian, juga sudah dijelaskan oleh Pak Taufik juga untuk sasarannya hampir sama. Ya. Uji kompetensi ini bagi peserta didik, ya, kelas 12 program 3 dan 4 tahun yang telah menuntaskan materi pembelajaran atau capaian pembelajaran, baik itu untuk program 3 tahun dilaksanakan semester 5 dan 6, atau di program 4 tahun dilaksanakan pada semester 7 dan 8. Kemudian adanya sertifikat kompetensi bagi seluruh peserta didik yang mengikuti UKK yang telah dinyatakan kompeten. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Wardani, Pak Direktur dan Pak Taufik juga telah menguatkan kita bahwa pelaksanaan UKK itu ada tiga moda, ada tiga pola. Ya, yang pertama pelaksanaan UKK oleh dunia kerja atau sesi profesi. Mestinya SMK yang telah bekerjasama dengan dunia kerja atau asosiasi profesi dan LSP Prodi yang mekanisme atau sistemnya mengikuti sistem yang ada pada dunia kerja atau asosiasi profesi tersebut, mulai dari perangkat uji, verifikasi TUK-nya, kemudian sistem penilaiannya, sampai ke sistem pemberian sertifikat, semuanya mengikuti pola atau mekanisme yang ada dunia kerja atau asosiasi profesi tersebut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan KK SMK bersama dengan LSP, baik itu P1, P2 atau P3, khusus untuk P1 ini, Bapak Ibu sebagai Ketua LSP P1 harus mencermati pedoman atau peraturan yang dikeluarkan oleh BNSP. Kita sama-sama ketahui bahwa untuk LSP1 ada peraturan BNSP nomor 1 tahun 2017 yang tentang pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK. Ini perlu menjadi satu acuan bersama agar nanti Bapak Ibu sebagai Ketua LSP punya dasar, punya acuan sehingga dapat melaksanakan uji pelaksanaan kompetensi keahlian oleh LSP itu bisa berjalan dengan baik. Hanya saya ingin sarankan untuk Bapak Ibu yang SMK-nya bekerja sama dengan LSP P1 SMK, yang pertama tolong di proses atau diuji sesuai dengan skema yang terlisensi pada LSP tersebut. Jangan sampai ada LSP P1 SMK yang menguji atau mengakses itu skemanya bukan skema yang terlisensi oleh LSP tersebut. Ya, artinya di luar skema yang telah diberikan lisensi oleh BNSP. Kemudian yang kedua, tadi pada perangkat, Bapak juga menjelaskan bahwa untuk uji sertifikasi dengan LSP, maka perangkat yang bukannya materi kompetensinya itu disiapkan oleh LSP. Ini penting, ya, karena usaha atau guru yang membuat perangkat itu tahu kondisi dan situasi yang ada pada sekolah atau satuan pendidikan tersebut. Kemudian pastikan jika Bapak Ibu mempunyai jejaring kerja, maka perangkat ujinya itu juga dibuat oleh asesor
dari jaring kerja tersebut. Artinya ya sah-sah saja kalau misalkan jejaring itu menggunakan perangkat yang ada pada LSP induknya atau sekolah induknya ya, tetapi hal ini kalau mempunyai proses pembelajaran menggunakan alat yang sama, bahan yang sama itu dimaklumi. Tapi kalau pembelajarannya menggunakan alat yang berbeda itu juga sangat riskan nanti bagi siswa atau dari asesi SMK jejaring tersebut. Kemudian juga tadi juga Pak Taufik menjelaskan asesor. Asesor tiap LSP pasti punya asesor. Begitupun dengan SMK jejaring itu diupayakan dan diusahakan itu punya karena dengan adanya asesor dari SMK jejaring maka tadi perangkat ujinya, materi uji kompetensinya dapat menyesuaikan dengan kondisi situasi yang ada pada LSP masing-masing. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau yang usaha mandiri oleh SMK bersama dengan Mitra Dunia Kerja tadi sudah dijelaskan secara detail, secara luas, secara jelas oleh Pak Taufik ya, baik dari itu instrumen soalnya, kemudian tata cara penilaiannya, kemudian indikator penilaiannya seperti apa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang melaksanakan pelaksanaan dengan pola mandiri ini bisa melaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu tadi juga ditekankan oleh Direktur Bapak Wardani, SMK itu boleh memilih dari 3 pola yang ada, mau melaksanakan apakah dengan dunia kerja, dengan LSP, atau dengan usaha mandiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perangkat uji kompetensi, sebagaimana tadi saya telah jelaskan bahwa ketika kita memilih perangkat uji menggunakan atau pola pelaksanaan uji kompetensi menggunakan dunia kerja yang bekerjasama dengan dunia kerja untuk sesi profesi dan LSP, maka seluruh mekanisme mulai dari perangkat, verifikasi, penilaian sampai ke sistem sertifikasi itu menggunakan sistem yang diterapkan oleh dunia kerja itu sendiri. Oleh karena itu sepertinya tidak masalah bagi SMK yang memang menggunakan atau bekerja sama dengan dunia kerja atau memilih pola yang bersama ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang menggunakan dengan LSP, pola pelaksanaan sertifikasi uji kompetensi keahlian dengan menggunakan atau bekerja sama dengan LSP, saya ingin tekankan bahwa perangkat uji sekali lagi dibuat oleh asesor LSP itu. Oleh sebab itu saya bermohon kepada seluruh ketua LSP, mohon buat perangkat uji atau materi kompetensi itu yang berseri. Jadi ada pengembangan, ada perbedaan antara soal-soal yang diberikan pada hari ini dan soal-soal yang diberikan pada hari besok. Dan sampai soalnya sama, itu akan mengundang atau berpotensi ya asesi atau siswa itu bisa mendengar atau juga mengetahui jenis soalnya. Oleh karena itu BNSP juga telah mensyaratkan bahwa satu skema sertifikasi itu punya 2 asesor dan caranya untuk memudahkan dalam penyelenggaraan uji kompetensi itu. Kemudian juga tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika Bapak Ibu mempunyai jaring SMK ya, itu juga setiap jaringnya harus punya asesor karena untuk memudahkan pembuatan perangkat uji atau materi uji yang ada atau yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah yang sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sebagai ketua LSP sudah mengetahui bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui Direktorat Penyelenggaraan dan Kemitraan Dunia Usaha Dunia Industri itu telah meluncurkan kemarin itu sekitar 130-an lebih skema okupasi yang ada. Banyak juga teman-teman dari LSP P1 yang bertanya kepada saya, apakah skema itu bisa digunakan, skema okupasi itu digunakan. Ketika sudah diluncurkan itu sudah bisa digunakan. Tetapi yang perlu diingat, kita sebagai LSP P1 tidak bisa menggunakan secara langsung. Artinya perlu ada mekanisme untuk bisa terlisensinya skema tersebut. Artinya kita harus
eh, mengusulkan kepada BNSP untuk apakah itu penyusunan ruang lingkup atau penambahan ruang lingkup. Oleh karena itu kita masih menunggu surat edaran dari BNSP tentang hal ini. Tapi secara umum skema-skema okupasi itu sudah bisa kita download, kita bisa pelajari. Jangan lupa ya, ketika kita akan mengusulkan skema itu sebagai skema LSP kita, maka yang harus diketahui adalah pertama adalah tidak asesornya, karena tadi dikatakan satu skema itu harus minimal punya 2 asesor. Kemudian sudah belum perangkatnya dibuat, perangkat materi diskusi. Ketika kita akan mengusulkan penambahan ruang lingkup atau penyesuaian ruang lingkup, yaitu harus menyiapkan materi uji kompetensi, terutama untuk penambahan ruang lingkup atau perubahan ruang lingkup. Ya, kemudian yang ketiga, apakah perangkatnya ada atau tidak? Itu perangkatnya, peralatannya maksudnya, peralatan sana persatu sudah ditentukan. Nah, salah satu syarat ya asesi itu atau siswa itu diuji adalah sudah dilaksanakan pelatihan dulu atau pendidikan dulu, sudah diajarkan dulu, baru siswa itu bisa diuji. Hal ini kan tertuang dalam Apel 02, Asesmen Mandiri. Artinya ketika siswa itu akan diuji harus sudah mengisi PL 02, sehingga dia menyatakan dia kompeten, kemudian bisa dikumpulkan bukti-bukti yang menyatakan dia kompeten. Karena itu sekali lagi kepada Bapak Ibu Ketua LSP melalui kegiatan hari ini, saya ingin tekankan yang pertama, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan skema, tolong dilihat skemanya yang mana yang mau diambil. Ya, bisa semua skema okupasi diambil atau dipilih saja. Itu sesuai dengan kondisi situasi yang ada di sekolah atau di LSP masing-masing. Ya, terkait masalah asesor, terkait masalah sarana prasarana, terkait masalah materi kompetensinya. Karena ketika kita mengusulkan skema itu prosesi, maka harus ada beberapa hal yang harus disiapkan. Jadi saya bilang pertama ada materi kompetensi, ada peralatannya, TUK-nya, panduan mutu juga berubah. Di kelas pertama tentang ruang lingkup itu pasti memunculkan skema okupasi yang baru. Oleh karena itu persiapkan secara penuh, secara sempurna untuk bagi Bapak Ibu Ketua LSP atau pengurus LSP yang akan menggunakan skema okupasi. Bagaimana Pak dengan skema yang lama atau masih berlaku? Selama belum ada edaran dari BNSP untuk mencabut skema tersebut, insya Allah mungkin. Tapi saya tekankan dan saya sarankan sekali lagi kepada Bapak Ibu, jika SKKN-nya sudah dicabut, maka saya sarankan baiknya kita menuju kepada SKKN yang baru, intinya skema yang baru, skema okupasi, agar nanti ketika sewaktu-waktu dicabut oleh BNSP kita sudah punya cadangan. Itu. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, untuk perangkat UKT mandiri tadi sudah dijelaskan oleh Pak Taufik, ya disusun oleh pemerintah pusat, kemudian bisa dikembangkan oleh guru yang ada atau penguji yang ada di sekolah masing-masing untuk meningkatkan level. Jadi tidak serta-merta apa yang diberikan oleh pendamping itu kemudian kita bisa kita kembangkan sesuai dengan kondisi situasi yang ada pada sekolah tersebut dan kesesuaian dengan kebutuhan dunia kerjanya. Baik Bapak Ibu sekalian, sosialisasi tadi sudah dijelaskan juga bahwa jadwal SMK melalui pendidikan provinsi kabupaten atau kota dapat melakukan sosialisasi pada SMK secara langsung atau via web juga. Kemudian mekanisme pelaksanaan UKT tadi juga sudah dijelaskan bahwa ketika kita memilih pola pelaksanaan dengan dunia kerja, maka seluruh sistemnya mengikuti sistem yang ada di dunia kerja atau di asosiasi tersebut. Ketika kita melaksanakan dengan LSP, maka yang harus diperhatikan adalah bahwa ikuti peraturan BNSP yang sudah ditetapkan, kemudian kita menggunakan atau mempunyai SMK jejaring, lihat lagi peraturan nomor 1 tahun 2017
Kemudian saya juga ingin menggarisbawahi bahwa ketika melakukan verifikasi TUK oleh asesor yang ditugaskan oleh BNSP, jangan lupa untuk membaca kembali peraturan BNSP yang 206 itu tentang pedoman pelaksanaan verifikasi tingkat uji kompetensi, agar Bapak Ibu yang melakukan uji sertifikasi dengan LSP itu bisa memahami apa fungsi daripada verifikasi TUK itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini sudah saya jelaskan juga bahwa untuk pelaksanaan UKK bersama dengan LSP itu asesor MK-nya dipersiapkan oleh LSP ya. Karena itu tadi saya menyarankan ketika Bapak Ibu punya jejaring, punya asesor dan jejaringnya, mohon materi uji kompetensi itu bisa disiapkan dari asesor jejaringnya, kemudian bisa divalidasi oleh LSP bersama dengan dunia kerja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, LSP itu membuka pendaftaran bagi peserta didik yang berhak mengikuti UKK sesuai dengan persyaratan dasar pada masing-masing skema sertifikasi. Nah, biasanya hal ini Bapak Ibu sekalian menjadi hal yang biasa ya, namun harusnya juga Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ketika anak itu bukan mendaftar di LSP itu, maka mohon tahapan-tahapan yang ada pada proses pendaftaran di peraturan BNSP di 201 tahun 2011 itu, pasal 9 itu, tolong Bapak Ibu amati, cermati syarat-syarat pendaftaran yang ada pada skema sertifikasi yang berlaku. Kemudian pastikan anak tersebut telah mampu, tadi kalau Pak bilang mampu atau dapat melaksanakan uji pada skema tersebut. Kemudian untuk sertifikat kompetensi, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah menyatakan bahwa diberikan hanya bagi siswa yang dinyatakan kompeten. Saya ingin menggarisbawahi bahwa untuk yang LSP, Bapak Ibu sekalian, asesor hanya memberikan rekomendasi, tidak menyatakan tapi memberikan rekomendasi kompeten. Kemudian yang menyatakan kompeten adalah LSP melalui sidang pleno penetapan kompetensi. Gitu. Kemudian LSP juga bisa menerbitkan skill passport ya bagi unit-unit yang menyatakan kompeten, atau ketika Bapak Ibu mencicil skema sertifikasinya itu, karena sekarang ini banyak LSP yang masih menggunakan skema KKN level 2 atau level 3, di mana dalam skema KKN itu ada klaster yang Bapak Ibu ketika anak itu bisa menjelaskan satu klaster berikutnya, dan juga bisa diterbitkan skill klaster sebagai tadi portofolio ya. Kalau portofolio sebagai portofolio untuk menyatakan bahwa dia kompeten pada klaster tersebut. Kemudian LSP SMK juga dapat melibatkan dunia kerja sebagai penyelia atau observer, tadi Pak bilang ya. Penilai itu berfungsi untuk mengamati, kemudian memberikan saran, masukan, juga ikut juga memberikan mungkin penilaian kepada proses uji sertifikasi yang dilakukan oleh SP1 SMK. Bapak Ibu sekalian, kalau untuk yang pelaksanaan UKK mandiri, saya pikir sudah jelas tadi ya, dijelaskan oleh Pak Taufik. Kemudian mungkin sama pada intinya ya, untuk perangkat disediakan oleh pemerintah pusat, kemudian dunia kerja yang bisa menjadi mitra itu adalah yang kerjasama dengan SMK ya. Kemudian ini ada perbedaan Bapak Ibu, kalau yang LSP itu verifikasi TUK dilakukan oleh asesor yang ditugaskan oleh LSP. Kalau yang UKK mandiri itu verifikasi TUK-nya dilakukan oleh pengawas yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota dengan melibatkan dunia kerja. Ya, kemudian juga yang hal yang lain, ketika UKK mandiri, penguji di UKK mandiri itu ada internal dan eksternal. Tadi juga Pak Taufik sudah menjelaskan syaratnya seperti apa. Kemudian peserta didik atau siswa itu dapat memilih kompetensi atau paket soal ya sesuai dengan kemampuan dirinya masing-masing. Kemudian bagi yang belum dinyatakan belum kompeten pada
pelaksanaan UTK mandiri ini bisa mengulang kembali pada pakai soal yang sama atau ambil satu set yang lain. Kemudian sama Bapak Ibu untuk sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Satuan Pendidikan bersama dengan Mitra Dunia Kerja. Kemudian pelaporan berlanjut tadi sama bisa menjadi masukan ya bagi sekolah untuk perhitungan kode ijazah. Nah, ini sudah tadi dijelaskan oleh Sufi. Bapak Ibu untuk penggandaan secara UKK juga tadi di SMK menjadikan instrumen UKK mandiri beserta perangkat uji lainnya kelas software. Nanti mungkin ada lamanya Bapak Ibu ya, ada linknya yang mungkin nanti bisa dilihat sehingga Bapak Ibu bisa mengunduh perangkat uji dan sebagainya untuk diberikan kepada Bapak Ibu guru untuk dipelajari, kemudian bisa dikembangkan apabila perangkat soal itu dirasa standar, bisa dikembangkan lebih tinggi lagi. Kemudian jadwal sama Bapak Ibu dengan tadi yang dijelaskan oleh Pak Taufik, ya saya tidak perlu mengulangi hal ini lagi. Kemudian, nah ini Bapak Ibu tadi juga dengan LSP ya bahwa asesor wajib mengkonversi capaian kompetensi peserta UKK dalam transport law dan bidding service. Artinya LSP memang tidak mengenal angka Bapak Ibu, yang ada hanya kompeten dan belum kompeten. Tapi kita ketahui bahwa sekolah atau dalam hal ini dinas pendidikan provinsi itu masih meminta nilai ya. Oleh karena itu asesor atau LSP wajib mengkonversi capaian peserta itu dalam tentang skor 0 sampai 100. Kemudian di sini ada tabel sama Bapak Ibu yang tadi dijelaskan oleh Pak Taufik, ya ada 0 sampai 99 belum kompeten, 70 sampai 80, 80 dan 91 sampai dengan 100. Kemudian ini yang mandiri Bapak Ibu sama seperti tadi yang dinyatakan oleh Pak Taufik, ya seperti ini. Bahkan Pak Taufik sudah menjelaskan ketika belum kompeten, cukup kompeten itu ada pola perhitungannya seperti apa. Oleh karena itu saya mengharapkan dengan adanya Waktu Merdeka ini pelaksanaan uji kompetensi kalian ya atau uji kompetensi siswa itu bisa memberikan satu kegembiraan baru bagi kita semua, ya lebih efektif, efisien dan lebih mudah. Kemudian Bapak Ibu penerbitan sertifikat ya, kalau untuk pola pelaksanaan UKK yang pola pertama tadi dengan dunia kerja atau asosiasi dengan LSP tadi, maka seluruh sertifikat, format, kemudian hal yang lain itu mengikuti regulasi yang berlaku ya. Kemudian untuk pola pelaksanaan LSP, Bapak Ibu sebagai ketua LSP saya hanya mengingatkan mohon dibuka lagi regulasi peraturannya ya selaku Menteri BNSP 302 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan sertifikat. Ya penerbitan sertifikat seperti apa, harus mampu tertelusur, kemudian ada KBJI, ada KBLI, kemudian harus ada 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, memuat unit kompetensi ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu mohon pada Bapak Ibu Ketua LSP yang nanti akan menerbitkan sertifikat itu membaca kembali peraturan BNSP yang ada. Kemudian Bapak Ibu yang ingin mengajukan belangko BNSP, sebenarnya untuk belangko sertifikat BNSP cukup cepat ketika Bapak Ibu sudah memenuhi syarat dan aturan yang ada ya, seperti ada berita acara, kemudian ada SK penetapan hasil uji kompetensi, kemudian ada form Excel itu ya yang ada nama, ada nama klik dari ACC dan lain sebagainya. Oleh karena itu pastikan ketika Bapak Ibu ingin menerbitkan atau memohon belangko kepada BNSP, persyaratan tersebut itu semuanya terpenuhi. Jadi insya Allah ketika itu terpenuhi maka sertifikat akan cepat diberikan oleh BNSP. Kemudian yang ketiga untuk sertifikat yang dilakukan pengujian dengan pola mandiri, Bapak Ibu
lupa untuk sertifikat ini bisa disesuaikan dengan masukan dari Didik Kerja. Kita pun sudah memberikan contoh di lampiran pedoman UKT itu ada contohnya, silakan seperti itu dikonsultasikan dan dikomunikasikan dengan dunia kerjanya agar sertifikat itu bisa sesuai dengan masukan dari dunia kerja tersebut. Kemudian bentuk sertifikasi, Bapak Ibu, sertifikasi kompetensi untuk skema kualifikasi nasional atau okupasi diterbitkan dengan logo Gatot Pancasila. Kenapa di sini dengan okupasi? Karena tadi pemerintah dalam ini Dirjen Pendidikan Vokasi telah mengeluarkan skema okupasi yang mudah-mudahan pendidikan berlaku sampai tahun 2024. Mudah-mudahan LSPP 1 SMK yang ingin menambah skema okupasi baru juga bisa terfasilitasi di situ. Jadi kalau dengan LSP ya sertifikat kompetensi untuk skema kualifikasi KKNI level 2 atau level 3 atau dengan okupasi itu bisa diterbitkan dengan logo burung Garuda. Kemudian yang kedua adalah sertifikat berlogo dunia kerja atau asosiasi profesi non-LSP. Jadi ketika ini pilihan yang pertama tadi, ketika pola atau moda pengungkapannya dilakukan kerjasama dengan dunia kerja, maka sertifikatnya full semuanya dari dunia kerja atau asosiasi profesi non-LSP. Kemudian yang ketiga adalah sertifikat berlogo Butut Wuri Handayani. Ini yang dilaksanakan dengan menggunakan upah mandiri. Pada dasarnya tadi seperti apa yang Pak Taufik bilang bahwa seluruh sertifikat itu harus mudah tergusur. Dan juga jangan lupa bagi Bapak Ibu yang LSPP 1, sertifikat kita ini berlaku selama 3 tahun. Jadi semua dokumen, semua bukti bagi asesi itu mohon disimpan. Ya, kemudian juga jangan lupa biasanya BNSP itu meminta laporan 6 bulan pada LSPP 1 SMK. Di antaranya ada ketelusuran sesi atau sesi yang telah mendapatkan sertifikat dari BNSP. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang menggunakan pola pelaksanaan UKK dengan LSP itu harus senantiasa menjaga hal ini sehingga ketelusuran asesi dengan sertifikat itu sama. Itu. Kemudian Bapak Ibu sertifikat diberikan pada asesi yang dinyatakan kompeten, tadi sudah dibahas. Kemudian bagi peserta UKK yang melalui pelaksanaannya melalui LSP yang terlisensi oleh BNSP, maka pemberian sertifikat datang oleh LSP. Jadi LSP yang memberikan sertifikat, karena BNSP itu hanya memberikan belangko sertifikat, kemudian dicetak oleh LSP. Oleh karena itu saya bilang pencetakan sertifikat ini harus mengacu kepada peraturan BNSP yang berlaku, baik itu KBLI, KBJI, kemudian bahasanya, sehingga nanti Bapak Ibu yang mencetak sertifikat LSP ini bisa tahu seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sertifikat UKK yang mandiri ditantangkan oleh pihak yang berwenang dari Satuan Pendidikan dan Dunia Kerja. Artinya ini kolaborasi dari Satuan Pendidikan Sekolah dengan mitra didik kerjanya. Kemudian sertifikat kompetensi yang diterbitkan harus memenuhi kaidah mampu telusur. Karena itu tadi saya cepatkan sekali lagi pada Bapak Ibu yang menyelenggarakan UKK dengan dunia kerja, dengan pola mandiri, atau dengan LSP, terlebih dengan LSP, maka ya harus memenuhi kaidah ini. Karena itu sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP biasanya itu berlaku selama 3 tahun. Dan LSP harus menyimpan dokumen-dokumen itu selama 3 tahun. Selama ketika asesi itu belum expired sertifikatnya, maka menjadi tanggungan LSP. Kemudian pemantauan sama Bapak Ibu, sektor SMK, Pemda bisa melaksanakan pemantauan dan supervisi pada peserta. Pelaksanaan pemantauan itu dapat melibatkan unsur dunia kerja, perguruan tinggi atau institusi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian DPSMK dan pemerintah daerah melakukan evaluasi dan menetapkan program tingkat pelaksanaan UKK SMK berdasarkan hasil pemantauan atau supervisi yang
pembiayaan sama Bapak Ibu jadi bos, jadi aspek-aspek yang lain yang bisa memberikan kontribusi ya pada satuan pendidikan untuk dapat melaksanakan pelaksanaan usaha tersebut. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian.